Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha, Kunja Bihari Radha, Radha, Kunja Bihari Sri Radhe, Jaya 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 Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Srila Gurudev, Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा कुंज बिहार जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, just sound, little increase, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna. Hare Krishna. So, by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas and present acharyas, we are practicing or we are continuing our devotional life. Hare Krishna. Jadi atas karunia Srila Prabhupada, para acarya terdahulu, para acarya yang sekarang, sehingga kita bisa masih mempraktekkan kehidupan bakti kita. So, Bhakti Yoga, Srila Prabhupada said, Bhakti Yoga is simultaneously easy and also simultaneously very difficult. Jadi seperti Srila Prabhupada mengatakan mengenai Bhakti Yoga, jadi Bhakti Yoga adalah pada saat yang bersamaan adalah sebuah hal yang mudah dan pada saat yang sama juga merupakan hal yang sulit. Yes, if you are not serious, then it is very difficult. If you are serious, then it is very easy. Kalau Anda tidak serius, maka Bhakti Yoga ini akan menjadi sangat sulit. Akan tetapi jika Anda serius, maka Bhakti Yoga ini akan menjadi mudah. Yeah, but in Kali Yuga there is no other way. Dhyana Bhakti. Tapi di Kali Yuga ini tidak ada cara lain selain Bhakti ini. Yeah. Karma, Jnana, Yoga, that can't give perfection to anyone. Jadi karma, gyana, dan yoga, ketiga cara itu tidak bisa memberikan kesempurnaan kepada siapapun. Kali Yuga only Bhakti. Only Bhakti. Di Kali Yuga hanya Bhakti semata. Yes. Therefore, even Vyasadeva, by the instructions of Narad Muni, when he wrote down the Srimad Bhagavatam, so he always emphasizes on Bhakti. Bhagavatam means always Bhakti, full of Bhakti. Everywhere Bhakti, Bhakti, Bhakti. Jadi maka dari itulah Srila Vyasadeva yang pada saat itu beliau memerintahkan Narada Muni untuk menulis yang diperintahkan oleh Narada Muni untuk menulis Srimad Bhagavatam, maka dari itulah di dalam Srimad Bhagavatam di sana hanya ada Bhakti saja. Dimanapun dari Bhagavatam hanya Bhakti saja. And Bhakti, this word Bhakti come from dhatu bhaj dhatu. Ya. Kata Bhakti ini berasal dari baja atau akar kata yaitu dhatu atau bhaj. Dhatu atau akar katanya itu adalah bhaj. Bhaj means seva and bhaj is also chanting, bhajan. Bhaj itu artinya sewa ataupun pelayanan, ataupun bhaj juga bisa berarti pengucapan nama suci atau berjapa. So if someone is very serious, you want to release his devotional life, parallelly to perform two things, chanting and service. Jika seseorang ingin menjadi serius, maka dia hendaknya melakukan kedua hal ini secara bersamaan atau secara paralel, yaitu berjapa dan juga pelayanan dengan serius. Because in Bhakti Tattva, three tattvas are there. In Bhakti, three tattvas are there. One is Sambandha, one is Abhidheya, one is Prayojan. Karena di dalam Bhakti itu ada tiga tatwa di sana, yaitu Sambandha, Abhidheya, dan Prayojana. Yes. So Sambandha means, unless we know the Sambandha Gyan, we cannot cultivate Bhakti. Jadi Sambandha berarti bahwa sampai kita bisa mengetahui Sambandha Gyana, maka kita tidak bisa mengembangkan Bhakti kita. Yeah. So everyone wants initiation. Maharaj, I want initiation, I want initiation. But why this initiation process is there? Jadi semua orang mungkin ingin diinisiasi seperti itu. Oh Maharaj, saya ingin menerima inisiasi. Maharaj, saya ingin diinisiasi. Tapi tidak banyak yang tahu mengapa inisiasi itu dilakukan atau apa alasan dibalik inisiasi itu. Why initiation is required? Just chant Hare Krishna, keep deity in your home, you may worship, study Bhagavatam. Why initiation is required? Why Guru is required? Jadi mengapa inisiasi itu diperlukan? Mungkin bisa saja kita berjapa di rumah, puja arca, layani arca di rumah, itu saja yang dilakukan. Mengapa inisiasi diperlukan? Mengapa guru diperlukan? Initiation process means Guru will establish relationship with Krishna. Sambandha Gyan. Guru will impact Sambandha Gyan. That is initiation. Jadi inisiasi artinya adalah Sri Guru, seorang guru, beliau akan akan membangun hubungan seseorang dengan Krishna. Beliau akan menanamkan itu pada diri seorang. Because you forgot your relationship with Krishna. And what is through this initiation process, you will awaken your consciousness. You are Krishna's. Karena sebelumnya kita telah lupa terhadap hubungan kita dengan Krishna ini, maka inilah
satunya urusan atau kepentingan yang dimiliki seorang guru adalah bagaimana dia bisa membangunkan kembali kesadaran seseorang tentang hubungannya dengan Krishna. Yeah, before you can find nowadays, before initiation, most of devotees very serious, simple and serious. Once they initiated, slowly their simplicity and seriousness gone. Dan ini terjadi di zaman sekarang juga, bagaimana kadang penyembah itu sebelum diinisiasi dia sederhana hatinya, kemudian dia sangat serius terlihat, tapi apa yang terjadi setelah inisiasi, keseriusannya menghilang, kesederhanaannya pun menghilang. General idea is that once my initiation is finished, everything is completed. Karena pemahaman umumnya adalah ketika sudah diinisiasi maka sudah selesai semuanya, sudah tercapai. No, initiation is a process from Sambandha, from Shraddha up to Prem. This is a process from Shraddha to Prem. Jadi inisiasi sebenarnya adalah proses awal, yang mana Sambandha ini adalah proses dari Shraddha hingga sampai ke Prema. Ini adalah sebuah proses sebenarnya. So now this is like your admission. Initiation means that is your admission in Bhakti institution. Ya, jadi inisiasi itu diibaratkan sebagai pendaftaran kita di institusi Bhakti ini, di sekolah Bhakti. Dan selanjutnya kita harus belajar. You know, when before you are studying in your home, you are independently studying. But once you are in school, you have to follow the school regulation. Bhakti is like that. Once you are initiated, now you are in Bhakti Yoga school. Now you have to follow the principles, Acharya principles. Jadi seperti tadi, inisiasi itu adalah kita mendaftar. Mungkin kita bisa saja belajar di rumah gitu tanpa masuk ke sekolah, tapi setelah kita diinisiasi itu berarti kita sudah mendaftar di sekolah Bhakti ini, dan karena kita sudah masuk ke sekolah maka kita harus belajar mengikuti aturan yang ada di sekolah itu. So in Kali Yuga, Holy Name is everything. Di Kali Yuga, nama suci itu adalah segala-galanya, kan? Hare Nam, Hare Nam, Hare Nama Kevalam Khalo Nasteva, Nasteva, Nasteva. So chanting is easy or difficult? Ya, jadi karena di Kali Yuga ini nama suci adalah segalanya, apakah pengucapan nama suci itu mudah atau sulit? Easy. Mudah, benar mudah. Yeah, then day and night just chant Hare Krishna, just chant. Ya. Kalau begitu mudah saja ucapkan siang malam Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, we are talking whole day. Yeah, just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jadi kita ucapkan saja Hare Krishna seharian. Not easy. Kalau begitu seharian itu tidak mudah. Yeah, why not easy? Kenapa tidak mudah? Because we don't have relation, Sambandha Gyan. Karena kita belum mengembangkan hubungan kita belum memiliki hubungan kita, yaitu Sambandha Gyana. Yeah, suppose Sri Garuda Prabhu. I don't know Sri Garuda Prabhu, but someone will say, you chant Sri Garuda's name. Who is Sri Garuda? I will chant. Okay, Sri Garuda, Sri Garuda, Sri Garuda. Oh, who is Sri Garuda? Contohnya mungkin Mara tidak kenal Sri Garuda Prabhu, tapi ada orang yang mengatakan, oh ucapkan nama Sri Garuda. Jadi diucapkan Sri Garuda. Tapi mungkin di tengah jalan, oh siapa Sri Garuda? Siapa Sri Garuda ini? Chanting is very easy. Mahaprabhu knows, Krishna knows in Kali Yuga they cannot perform other activities. Therefore Mahaprabhu introduced chanting. But chanting depends on Sambandha Gyan, relationship with Krishna. Jadi pengucapan nama suci itu sebenarnya mudah. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu tahu bahwa di zaman Kali Yuga ini tidak bisa banyak yang dilakukan oleh orang selain pengucapan nama suci, maka dari itulah beliau memperkenalkan nama suci ini. Tapi mengucapkan nama suci dengan Sambandha Gyana itu tidaklah mudah. Itu semua bergantung pada Sambandha Gyana. And our in conditional stage, our business is to forget Krishna. Therefore we are conditioned. Dan dalam keadaan kita yang terikat ini, satu-satunya urusan kita adalah melupakan Krishna, maka dari itulah kita menjadi terikat di dunia ini. Therefore we are conditioned. Dari itulah kita menjadi roh yang terikat. Yeah, everything is in house is Krishna's. Jadi semua di rumah ini, semua di rumah kita itu adalah milik Krishna. And your body dan badan Anda is Krishna's. Adalah milik Krishna juga. Water, air, food, everything is Krishna's, but we are forgetting Krishna. Air, udara, makanan, semua adalah milik Krishna, tapi kita malah melupakan Krishna. You are riding car, car is, how car is running? Through petrol, diesel. This is government's or Krishna's? Krishna's. Everything is Krishna's.
But we are forgetting Krishna every moment. Therefore, we are conditioned. Kita juga mungkin mengendarai kendaraan, mungkin mobil ataupun motor, dan apa yang bisa membuat kendaraan itu bisa bergerak, yaitu adalah bensin ataupun bahan bakar minyak seperti itu. Dan bahan bakar minyak ini milik siapa? Apakah milik pemerintah atau milik Krishna? Jadi sebenarnya milik Krishna, dan semuanya sebenarnya ini adalah milik Krishna, akan tetapi kita malah melupakan Krishna, maka dari itulah kita menjadi roh yang terikat. If Krishna will send one message to your mobile phone, don't use my water, don't use my oxygen, and don't use my light, sunlight, then what will happen? Mungkin kalau misalnya ada pesan dari Krishna di HP atau gadget Prabu Damataji, Krishna mengatakan, jangan gunakan air saya, jangan gunakan oksigen yang saya berikan, jangan gunakan cahaya matahari yang saya berikan. Apa yang Anda lakukan? Apa yang akan dilakukan? Anyone can survive? Bisakah seorang bertahan hidup? Yeah, without oxygen. Even in Corona time, one oxygen cylinder, how much expensive? Very expensive. Dan bahkan kemarin belum lama di musim corona itu kita tahu bagaimana oksigen itu sangat mahal, bahkan satu tabung itu So saja in sangat India, mahal. we are calculating with the doctor, every day we are taking more than 16 cylinders. 16 cylinders oxygen every day. Dan di India itu pernah diperhitungkan bersama para dokter di sana bagaimana sebenarnya satu hari itu kita menghabiskan 16 tabung oksigen, sebenarnya 16 tabung oksigen yang besar, 16 silinder. Then how much money you have to pay to Krishna? Nah, kalau demikian sehari 16 silinder tabung oksigen itu berapa kita harus bayar sebenarnya kepada Krishna? Everything Krishna's, but we are forgetting Krishna. Therefore we are conditioned. Semuanya adalah milik Krishna, tapi kita malah melupakan Krishna. Maka dari itulah kita menjadi roh yang terikat. Yeah, when some problem, then we come to Krishna. Krishna, Hare Krishna, please save me, please save me. Once Krishna said, again jump. You cannot find him. Again enjoy. When suffering, coming to Krishna. When no more suffering, just enjoyment. Ya, jadi misalnya kita melupakan Krishna itu kalau misalnya kita dalam kesusahan atau dalam masalah, barulah kita datang kepada Krishna. Hari Krishna, oh Krishna, saya dalam kesulitan. Begitu masalah kita diselesaikan oleh Krishna, kembali kita mencari kenikmatan, kembali lupa pada Krishna. Lalu ketika ada masalah lagi, datang lagi kepada Krishna. Nah, seperti itulah kita menjadi roh yang terikat. Therefore, chanting Hare Krishna is not easy. When you have problem, you will chant. When your problem will solve, finish. When you are poor, you will serve. When you don't have money, you don't have anything, then you serve Krishna, pray Krishna. Once money come, you forget Krishna. Therefore, Guru's business, initiation means Guru's business, he will remind you about Krishna's relationship. You are Krishna's. Don't forget Krishna, then you will suffer. Maka dari itulah sebenarnya pengucapan nama suci atau berjapa itu tidaklah mudah. Oke, mungkin saat kita susah barulah kita berjapa. Saat sudah nyaman seperti itu kita lupa berjapa. Mungkin saat kita miskin, kita tidak punya apa-apa, kita melayani Krishna. Tapi setelah punya uang, kita kabur. Maka dari itulah sebenarnya tujuan inisiasi ataupun tujuan dari guru, satu-satunya urusan guru adalah bagaimana beliau mengingatkan kita bahwa engkau sebenarnya harus melayani Krishna, engkau adalah milik Krishna, jangan pernah lupakan itu. Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if I deliver one soul from this cloud of Maya, if I will send one soul to Golok Vrindavan, then my guruship is success. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said. Jadi maka dari itulah Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau pernah mengatakan, bahwa guru kerohanian beliau mengatakan, bagaimana kalau bisa beliau mengantarkan satu jiwa saja pulang kembali ke dunia rohani, maka misi beliau akan menjadi sukses. Why he said like that? Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Conditions will have a strong attachment with body, with wife, with children, with country, with business, strong relationship. Karena roh yang terikat itu benar-benar memiliki keterikatan yang sangat kuat terhadap dunia material ini. Terhadap badannya, terhadap istrinya, keluarganya, anaknya, bisnisnya, uangnya, dan sebagainya. Although he's suffering with keeping relationship with all these things, but he cannot give up. Meskipun dengan mengembangkan hubungannya dengan barang-barang ini ataupun keterikatan-keterikatan ini membuat dirinya menjadi menderita, tetapi tetap dia tidak mau melepaskan keterikatannya pada hal-hal ini. Who is not suffering? Siapa yang tidak menderita di sini? But still they cannot give up.
Tapi tetap belum bisa meninggalkan semua ini. You can accept 1,000 disciples. You can find 1,000 disciples, no problem. But to train them in Krishna consciousness, give Sambandhyan is very difficult. Because this is a difficult job. Always your business, disciple will keep relationship with material objects, and your business is to cut off his ideas, cut off his relationship. Maka dari itu mungkin gampang saja menerima 1.000 murid itu atau 1 juta murid. Akan tetapi untuk melatih mereka untuk terbebas dari keterikatan terhadap dunia material ini bukanlah hal yang mudah. Karena urusan seorang murid, dia akan selalu mencoba mengembangkan keterikatannya lebih kuat lagi terhadap hal-hal material. Tapi di sisi lain, urusan guru adalah bagaimana bisa memotong keterikatan itu. Yeah. Why Guru is establishing temple? Why? Mengapa guru mendirikan tempel? Mengapa? Menginstal arca, menstanakan arca, mengapa? Because conditioned soul will engage in housework, other works. So come here and engage in Krishna service. Otherwise you will forget Krishna. Karena roh-roh terikat atau kita semua ini cenderung untuk sibuk ataupun terikat mengurusi rumah tangga, mengurusi urusan-urusan yang lain. Maka dari itulah guru mendirikan tempel, guru menstanakan arca, agar kita bisa ditarik kemari, melayani di sini, layani Krishna di sini. Yeah, Sri Vigrahara, every day morning, we are in front of deity, every day we are reciting Sri Vigrahara, Dhananityanana, Sringar, Gurudeva engage us in deity service, cleaning temple, but we are not doing. We think, you see how we are conditioned soul. Every day in Mangalarti we are singing, but when service time is coming, oh, I don't have time. I am fully engaged. I have this job, I have that job. Contoh betapa terikatnya kita adalah bagaimana setiap pagi kita datang ke tempel, menyanyikan lagu Sri Vigrahara dan Nityananda dan sebagainya. Dan selanjutnya itu, yang berarti, oh Guru Dewa, tolong sibukkan hamba dalam pelayanan kepada arca, membersihkan tempel, melayani di tempel. Tapi ketika waktunya kita benar-benar diminta melayani, ketika saatnya kita harus melayani, kita malah kabur. Oh maaf, saya ada urusan lain, saya tidak punya waktu, saya mau pergi. Yes. Therefore, Sambandhyan is very important. Maka dari itulah Sambandha Gyana sangatlah penting. Now, what is Sambandhyan? Apa itu Sambandha Gyana? Sambandha means Krishna. Sambandha artinya Krishna. Krishna Sambandha. Unless we have a relationship with Krishna, we cannot do bhajan, we cannot chant. Jadi Krishna Sambandha. Kecuali kita memiliki hubungan dengan Krishna, maka kita tidak bisa melakukan Krishna bhajan. Vaishnava, who is your father? Krishna siapa? Your father's name? Ayah Prabu namanya siapa? You see, he saying Natavara. Mengatakan Natabara. No, your father is Krishna. Bukan, sebenarnya ayah Prabu adalah Krishna. Jadi disebut Natabara. Krishna Pita, Krishna Mata, Krishna Prana. You ask to everyone, you say, oh, my father is. No, who is your father? Krishna. Krishna is my father. Krishna is my mother. This is a relationship. This is Sambandhyan. Krishna Pita, Krishna Mata, Krishna Pranadhana. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi Krishna adalah ayah kita, Krishna adalah ibu kita. Inilah Sambandha Gyana. Bukan siapa-siapa lagi ayah kita, Krishna lah ayah kita. Yeah. Not our Prabhu is your father, material father. Natabara Prabhu mungkin adalah ayah material Prabhu. Where is Natavara Prabhu now? Di mana beliau sekarang? You are suffering, where is he? Di mana beliau sekarang? Is helping? No. But Krishna is always with you. Jadi mungkin tidak ada bersama kita sekarang, tapi Sri Krishna selalu bersama kita. Yeah. We have to give respect to Father, but Krishna is our life. Kita harus menghormati ayah kita, tapi Krishna adalah kehidupan kita. Yeah, without Father, you are alive. But without Krishna, you are like a dead body. Without Krishna, suffering. Yeah. Jadi tanpa ayah mungkin kita bisa masih hidup, menjalankan kehidupan. Tapi kalau tanpa Krishna, kita bagaikan mayat hidup. Yaitu selalu menderita. Yeah. Therefore, Guru's business is always make you conscious. What is that? You are Krishna's. Maka dari itulah satu-satunya urusan ataupun kepentingan dari seorang guru adalah bagaimana beliau akan membuat kita selalu sadar bahwa Anda adalah milik Krishna. Yes. So immediately you ask to someone, who is your son? He said, my son. No, Krishna is your son. Even you have son, Krishna is your son. Even you have daughter, Radharani is your daughter.
Always we have to relate it with Krishna. Otherwise we cannot chant, we cannot cultivate bhakti. And to develop this relationship, this sambandha gyan, temple and temple service. Acharya established temple for that purpose. Jadi mungkin seseorang ditanya, siapa anak Anda? Oh, anak saya si ini. Tidak, anak Anda adalah Krishna. Siapa putra Anda? Putra Anda Krishna. Siapa putri Anda? Putri Anda Krishna. Kita hendaknya selalu berhubungan atau terhubung dengan Krishna. Maka dari itulah kenapa tempel ini dibangun, karena agar bisa melatih kita untuk mengembangkan sambandha gyana. Itulah tujuan tempel kita, untuk bisa melayani di sini dan mengembangkan hubungan dengan Krishna. Yeah, if you are in your house, in your business, remembering Krishna is easy. Kalau Anda di rumah ataupun Anda di kantor, di tempat kerja Anda, apakah mengingat Krishna itu mudah di sana? Hard. Kita lupa. And temple means purpose. Temple means here we have three things: Shravan, Kirtan, and service. To engage us and to develop our sambandha gyan. Otherwise we will suffer. Why we are suffering? Because we forget Krishna. Maka dari itulah Srila Prabhupada mengatakan tempel atau peseraman atau kuil itu adalah bertujuan, ataupun di sana ada tiga hal ini, yaitu Sravanam, Kirtanam, dan pelayanan. Karena semua ini dimaksudkan agar kita bisa selalu sibuk dalam pelayanan sehingga tidak ada lagi penderitaan. Yeah, everyday Bhagavatam class, everyday Kirtan, everyday service. Because we want to keep relationship with Krishna, sambandha gyan. Without sambandha gyan, we cannot chant, we cannot cultivate abhidaya. Abhidaya means bhakti. Karena maka dari itulah di peseraman atau di tempel itu setiap hari harus diadakan pembacaan Bhagavatam, kemudian ada kirtan dan pelayanan. Karena dengan melakukan itu seseorang bisa berjapa dengan baik dan bisa mengembangkan sambandhanya. Karena tanpa sambandha kita tidak bisa melakukan abhidaya atau pelayanan yang lebih lanjut. Yeah, you are cooking in your house, but you should cook in temple. You can feel the difference. Ya. Kalau mungkin kita biasa masak di rumah, cobalah memasak di tempel dan bisa dirasakan perbedaannya. You feel a different taste. Rasanya pun bahkan bisa berbeda. This is fact or not? Apakah ini sebuah fakta atau tidak? Always we saw Mataji is always fighting with the husband for cooking in house. I cannot cook so much. But in temple, they want to cook more service. Yeah. Mungkin sering terjadi di rumah suami dan istri mereka bertengkar, oh tidak mau masak lebih banyak lagi, cukup segini saja, demikian rupa bertengkar. Tapi kenyataannya ketika mereka berdua di tempel, malah mereka ingin masak lebih banyak lagi berdua. Why? Mengapa demikian? Krishna is accepting the mood. Krishna is in a super soul. He is residing in our heart. When we are serving, immediately reciprocating. Yeah. Karena Krishna menerima mood kita, menerima suasana hati kita. Karena juga ini disebabkan oleh karena roh yang utama itu ada di hati kita, dan ketika kita melakukan itu, beliau langsung bertimbal balik berhubungan dengan kita. Yes. If you give up service attitude, our Gurudev said, if you give up service attitude, if you give up your service, you are a dead body. Seperti Gurudev kami mengatakan, kalau kita meninggalkan sikap pelayanan kita atau sikap keinginan kita untuk melakukan pelayanan, kita ini diibaratkan sebagai mayat hidup yang berjalan. Yeah, many problem will come. Even many problem is coming, still you should not give up your service. Karena kalau dengan demikian, maka banyak masalah akan datang. Dan bahkan jika banyak masalah pun datang kepada kita, hendaknya kita jangan pernah meninggalkan sikap pelayanan ini. And if you give up service, you cannot chant. You cannot chant 6 round nicely. Dan kalau Anda meninggalkan pelayanan, maka Anda tidak akan bisa berjapa. Anda tidak akan bisa berjapa 16 putaran dengan baik. You just try. When you serve in the temple, that day you can chant nicely. And when you don't have service, okay, I will chant evening, morning, I will chant afternoon, I will chant at night. Then whole day you cannot chant. Because you don't have service. Cobalah sendiri, mungkin Anda lakukan pelayanan dengan baik di tempel, dan pada hari itu ketika Anda melakukan pelayanan dengan baik, maka Anda juga akan bisa berjapa dengan baik. Coba saja Anda tidak melakukan pelayanan, mungkin Anda akan berpikir, oh saya akan japa pagi, kemudian paginya, nanti siang aja, kalau gini nanti sore aja, dan akhirnya tidak berjapa seharian. Yes. What is bhakti? What is the definition of Goswami said? Rishikena, Rishikesa Sevanam Bhakti Uchyate. Through your senses you should serve Krishna. Dan apa definisi atau apa penjelasan dari bhakti dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan?
Bhakti Rasamrita Sindhu Mata. Risikena Risikesa Sewanam Bhakti Ruciyati. Jadi dengan indria-indria kita, lakukanlah pelayanan untuk memuaskan indria-indria dari Rishikesa atau Krishna. Yes, that is bhakti. Itulah bhakti. Krishna, I am just someone preparing garland. Krishna, I am preparing this garland for you. Please you accept. That is bhakti. Jika salah satu contoh ketika seorang mempersiapkan garland ataupun kalungan bunga, hendaknya sikap pikirannya, oh Krishna, hamba mempersiapkan kalungan bunga ini untuk Anda, tolong bisa menerimanya. Yeah, someone cooking for Krishna. Krishna, please you accept. Yeah. Ketika seorang memasak untuk Krishna, hendaknya sikap pikirannya, oh Krishna, saya memasak untuk Anda, mohon bisa diterima. Yeah, our devotional mood start from Dasya Bhakti. Dasya Bhakti. Dan suasana hati pelayanan bakti kita itu dimulai dari Dasya Bhakti. Yes. Even you achieve Krishna Prem, still Dasya Bhakti with Sakya Bhakti, Dasya Bhakti is in Vatshalya Bhakti, Dasya Bhakti is also in Madhurya Bhakti. Everyone is serving. Radharani is serving, Yashoda Mata is serving, friends are serving. Service attitude should be, we should develop this service attitude. It should be there in our life. Jadi bahkan ketika seorang mencapai tingkatan prema sekalipun, dasya bakti ini ada di sana, atau sikap dasya ini ada di sana. Jika seorang mencapai sikap prema, ada dasya di sana, vatsalya ada dasya di sana, sakya ada dasya di sana, Srimati Radharani melayani Krishna, Ibu Yasoda melayani Krishna, teman-teman Krishna melayani si Krishna. Jadi sikap pelayanan ini hendaknya jangan pernah ditinggalkan dan hendaknya selalu dikembangkan dalam diri. Yeah, nowadays you can find many devotees, but they don't have service attitude. That's the problem. Sekarang mungkin kita bisa melihat banyak penyembah ada, tapi mereka tidak mengembangkan sikap pelayanan ini. Yeah, they don't have service spirit, service attitude, service mentality. Semangat pelayanan, semangat untuk melayani ataupun keinginan yang kuat untuk melayani ini tidak dimiliki lagi oleh para penyembah, meskipun ada banyak sekarang jumlah penyembah. But if we give up this service attitude, service spirit, we cannot progress in Krishna consciousness. That is not possible. Kalau kita meninggalkan sikap pelayanan ini ataupun semangat pelayanan ini kita tinggalkan, maka kita tidak bisa maju dalam jalan bakti ini. So when you are performing Tulsi Puja, what you are praying to Tulsi? Ketika kita melakukan puja kepada Tulasi, apa yang kita bawa dalam pikiran kita untuk melakukan puja itu? Muraya Vilas, Vilas Kunja diye, Seva Adhikara diye. Every day, 2 times we are praying, give me, Tulsi Maharani, give me some service opportunity. Jadi ketika melakukan Tulasi puja, kita selalu menyanyi Sewa Adhikara Diye Koro Nijadasi. 2 kali sehari kita lakukan ini, kita memohon kepada Tulasi Dewi, oh Tulasi Dewi, berikan saya kesempatan untuk melakukan pelayanan, berikan saya kesempatan untuk melayani. Yeah, if someone is very fortunate, he develop always hankering, how to serve more, how to serve more, how to serve. Jika seseorang menjadi sangat beruntung, cukup beruntung, dia akan selalu mengembangkan rasa haus ini, rasa keinginan untuk bagaimana bisa melayani lebih banyak lagi, melayani lebih banyak lagi. Yeah, without service to Guru Gauranga, you will develop attachment towards material objects. That is guarantee. Tanpa pelayanan kepada si Guru dan Gauranga, maka kita akan mengembangkan keterikatan pada hal-hal yang material. Yeah. Itu sudah pasti, sudah digaji. When you are initiated, Brahman initiated, senior, junior, no problem. Without serving Guru and Gauranga, there is no hope. There is no hope in your spiritual life. Tanpa pandang bulu, baik dia sudah diksa ataupun diksa Brahmana, senior, junior, tua, muda, tanpa dia memiliki sikap pelayanan, tanpa melakukan pelayanan, maka tidak ada harapan bagi dia untuk maju dalam bakti ini. Therefore, acharyas install deities. Maka dari itulah seorang acarya menstanakan atau menginstal arca. Yeah, open temples. Ataupun membangun tempel di tempel. Our Gurudev used to say, so one yajna, how can you say, sacrifice, fire sacrifice is continuously going on in our sampradaya, continuously, one yajna. Ya, dan bagaimana Gurudev kami biasa mengatakan, yagya ataupun upacara korban suci api ini di dalam masyarakat kita ini selalu berkesinambungan terjadi setiap hari. Seva yajna. Yaitu sewa yagya. Yeah. Guru is serving
his guru, disciple is serving his guru, and everyone is serving Krishna. Saibhajakya. Always engaged in service. Everyone is engaged in service. Bagaimana semua orang disibukkan dalam pelayanan ini, bagaimana seorang murid itu melayani gurunya, gurunya melayani gurunya lagi. Jadi inilah sewa yagya, api yagya ini terus berkobar dan menyala setiap harinya. So what is the meaning of Hare Krishna Mahamantra? Apakah arti dari Hare Krishna Mahamantra? Apa artinya? Engage us in the serving, in personal service. 2 hours, 16 round, 2 jam 16 putaran kan? Sisa. 2 hours chanting Hare Krishna means, Hey Radhe, Hey Krishna, please give me your service. we are praying for service, but in temple is there, Radha Krishna is here, serve here. Is therefore we are conditioned. Why we are conditioned? We are praying 2 hours for service, but service opportunity is here, but we are not serving. Jadi setiap hari 2 jam kita berjapa seperti itu, yang artinya, oh Radhe, oh Krishna, mohon berikan saya pelayanan kepada Anda. Akan tetapi sudah ada pelayanan, sudah ada kesempatan untuk pelayanan di sini. Radha Krishna ada di sini, tapi kita tidak melakukan pelayanan. Inilah mengapa kita menjadi roh yang terikat. Yeah. I will say one story. This is moral story. Actually, this is fact. In India, a rich man, his devotee, construct a big temple, nice temple. Jadi Maharaj akan menceritakan sebuah cerita, ini sebenarnya cerita moral untuk kita. Jadi di India ada seorang penyembah yang kaya raya, dia membangun sebuah tempel, kuil yang besar. And he is a very wealthy man, very rich man. Dia adalah orang yang makmur, orang yang kaya. And he fixed huge amount of money in his name. Dan dia juga menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar atas nama Arca. But no one is coming for service, only he is serving his pujari. Jadi akan tetapi tidak ada orang satupun yang datang ke sana, hanya dia saja melayani dan seorang pujarinya. But when he became old, he start to cry. Dan ketika dia menjadi tua, uzur seperti itu, dia mulai menangis. Who will take care my deity? Who will take care of my deity? Siapakah yang akan mengurusi ataupun yang mengambil alih pelayanan kepada Arca saya ini? Everyone is worried for son, daughter. But here is Guru's son and Guru's daughter. We are not crying, we are not worried. Yeah. Jadi dia banyak mungkin yang takut ataupun tidak ada anaknya, tidak ada putra putrinya. Tapi di sini sudah ada putra putri guru di sini. Tapi tidak ada yang menangis, tidak ada yang khawatir. Yeah. Today, Radha, Gopi, whether they eat or not, you are worried, But are you worried for your Guru's dating? But whether Radha sister Sabji is nice or not, whether everything is going nicely or not, we are not worried. Mungkin kita worry apakah anak kita sudah makan, anak kita sudah mandi seperti itu. Tapi apakah pernah kita khawatir, oh apakah sabji yang diopering kepada Radha Siswar itu sudah baik, apakah sudah bagus pelayanannya? Kita jarang khawatir terhadap arca dari guru kita. Yes, most of our acharyas, they don't want to accept disciples, because who will deal with conditioned souls? Always you have to say, chant, don't marry, you will cry, this one, that one, happy life also. Please come here, come to temple. How many times you will expend your energy and time? How many times you will say all these things? But only for deities, they accept disciples. Jadi banyak sekali sebenarnya acarya-acarya yang tidak mau menerima murid seperti itu. Kenapa? Karena siapa yang mau setiap hari memberitahu roh-roh yang terikat, oh datang ke sini, datang ke tempel, layani arca, dunia material ini hanya penuh penderitaan, memberitahu seperti itu kepada para grihasta dan sebagainya. Akan tetapi, beliau akhirnya mau menerima arca, menerima murid, karena beliau menginginkan ada yang bisa melanjutkan pelayanan kepada arca beliau. Yes. So, that rich man, he was crying in front of deity. Please, you send some person. Actually, who will take care of you? Because I have a huge amount of money in deity's name. Many people are coming. I will take care. But I know personally they will not take care. Only for money, they are coming here. But they will not serve you. But you should serve you should send a person who is very serious, who will serve you. He's crying in front of deity.
Akhirnya sang saudagar ini, orang kaya ini, dia datang ke hadapan arcanya dan menangis seperti itu. Oh Tuanku, tolong kirim seseorang yang akan mengurusi Anda, yang mau mengurus diri Anda sebenarnya, karena saya sudah tua. Saya sudah menaruh banyak uang di sini untuk membangun tempel. Oke, ada banyak orang yang datang, dan mereka semua berjanji, oh saya mau melayani arca, oh saya mau melayani arca. Tapi sebenarnya mereka itu datang hanya untuk uang saya saja, hanya untuk uang. Sebenarnya tidak ada yang datang dan mau mengurus Anda. Jadi tolong kirimkan orang untuk bisa mengurus Anda, dan beliau ini menangis di hadapan arcanya seperti itu. So when many people came to know that he want someone to become in charge, because he have wealthy person. Many saintly persons came, many persons came. Okay, we will take care of your debt. We will take care. Only for money. He want to test whether actually you will take care Krishna or only for money they are coming here. Kemudian akhirnya pesan ini tersebar dan orang-orang mulai mengetahui bahwa saudagar itu dia mencari seseorang untuk bisa mengurus arcanya. Akhirnya banyak orang datang ke sana karena dia orang yang kaya, jadi akhirnya beliau ini mengetes apakah benar orang yang datang ini untuk melayani arca, untuk mengurus Krishna, ataupun hanya mau mengurusi uang si saudagar ini. So his trick is that he just put a stone in front gate. He just keep a stone, half within this earth and half looks up. So anyone will come, anyhow the stone will touch his feet. It hurt the feet. He is so trickily, he put this stone on the main gate. Ya. Jadi kemudian sang saudagar ini, dia memiliki sebuah trik atau cara bagaimana untuk menguji orang yang datang itu apakah dia benar ingin mengurus arca ataupun hanya untuk uang. Jadi beliau ini menaruh sebuah batu di depan pintu gerbang ataupun di pintu gerbang dari tempelnya ini, dan membenamkan batu itu setengahnya di dalam tanah dan hanya muncul setengahnya lagi di atas tanah, sehingga nanti orang-orang yang datang itu akan menginjak batu itu. And this landlord sitting on the roof, he used to watch because everyone is now coming. Because he just declared, who wants to take care of my deity? Because he is a rich man, everyone is coming. And when anyone is coming, their feet always hurt by this stone. And he is watching there. Dan akhirnya kemudian sang saudagar ini, tuan tanah ini, dia akhirnya mengawasi dari atap ataupun dari lantai atas daripada tempelnya ini, dan dia mengumumkan sebelumnya bahwa siapapun, saya membutuhkan orang untuk bisa mengurus tempel ini, karena beliau adalah orang yang kaya, jadi banyak orang yang datang. Sehingga beliau akan mengawasi dari atas, melihat orang-orang tersandung mengenai batu yang telah dibenamkan sebelumnya di halaman itu. So many saintly persons coming, he rejecting everyone. He rejecting, no, you cannot take care of my deity. He said, why? I am Pujari, I am like this. No, you cannot take care of my deity. He rejecting everyone. Lastly, a villager came. He is very innocent. He don't know anything. He just only coming just to take darshan. Kemudian seiring berjalan waktu, akhirnya mulai banyak orang datang, banyak orang-orang suci mulai datang. Kemudian ketika datang dan berbicara dengan saudagar ini, dia mengatakan, oh saya tolak kamu tidak cocok untuk melayani arca saya. Kemudian sang orang suci itu mengatakan, oh kenapa? Saya sudah berpengalaman jadi pujari, saya sudah sering melayani arca, kenapa Anda menolak saya? Akhirnya ditolak-tolak seperti itu orang-orang. Pada akhirnya hanya ada satu orang yang lugu datang meminta-minta seperti itu. Dia datang dengan tujuan hanya untuk darshan. So when this villager is very innocent person, he's a villager, not very educated person. But when he entered, so his feet, when he just touched the stone, he feel pain. So then he looks everywhere. So where is some rod, iron rod is there or something is there. He want to lift up this stone. And this owner, this landlord is watching. And anyhow he try for 3 minutes, then he just lift up the stone and throw one side. Jadi kemudian, selama ini orang yang datang dan
dan pergi, itu yang ditolak itu adalah orang yang hanya tersandung, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tibalah seorang penduduk desa ini, bukan seorang pengemis ya, seorang penduduk desa yang lugu ini, ketika dia datang, dia tersandung pada batu ini, kemudian dia melihat batu ini dan melihat ke sekelilingnya, oh tidak ada orang. Akhirnya dia mencari sebuah batang atau benda yang bisa digunakan untuk mencongkel batu ini dan memindahkannya. Jadi dia terus berusaha, sebentar tuan tanah ini dia mengawasi dari atas seperti itu. Akhirnya dia mendapatkan sebuah tongkat untuk mengungkit batu itu dan membuangnya keluar. Jadi kemudian batu itu diangkat dan dibuang. When he came inside, the landlord come down from the top, and he said, "From today, you are the owner of this temple." Kemudian setelah membuang batu ini, sang warga desa lugu ini masuk ke tempel. Ketika dia masuk ke tempel, sang tuan tanah ini mulai turun dari atas dan langsung menghampiri si warga desa ini dan mengatakan, mulai sekarang kamu adalah pemilik tempel ini. And he started to cry. He said, "I don't know that worship. I don't know anything. I don't know mantra even Om. I don't know anything. I just came to take darshan." He said, "No, you are a responsible person. You have service attitude. Because I put this stone in the main gate. Many people coming. They want to become here like owner. They want to take care of my deity. Then this stone is hurting their feet, but no one is uplifted. But you uplifted. That means you are a serious person. You can take care of my deity." He start to cry, and Gospel said, "No, from today you are like Mohan Bhakti. You are like guru of this ashram." Kemudian setelah disampaikan seperti itu, kamu sekarang menjadi pemilik tempel ini. Sang warga desa itu kemudian menangis, saya nggak tahu caranya muja arca, saya nggak tahu mantra-mantra, saya nggak bisa. Saya kesini cuma mau darsan, kok saya dapat tugas seperti ini, saya nggak mau. Kemudian sang tuan tanah ini mengatakan, tidak, kamulah yang punya sewa, kamulah punya yang memiliki spirit untuk melayani. Orang-orang lain datang, kamu tahu batu yang tadi kamu pindahkan itu saya yang menempatkan. Jadi orang lain itu kesandung dan tidak ada yang mau memindahkannya, tapi hanya kamu yang mau memindahkannya. Jadi kamulah yang punya spirit ataupun semangat untuk melayani. Jadi kamulah yang benar-benar peduli terhadap tempel ini. Dan sekarang kamulah yang menjadi pemilik tempel ini. Yeah, our relationship with Krishna is seva sambandha. Because what is your name? Apprentice. Ya, jadi maka dari itulah hubungan kita dengan Krishna sebenarnya adalah sewa sambandha. Maka dari itu apa nama belakang kita setelah kita menerima inisiasi? Sesa Das. Sesa Das. Dasi Das. Das dan Dasi. Yeah. Our first relationship with Krishna is seva sambandha. Once you initiated means now your business you have to serve Krishna. Yeah. Dan hubungan kita dengan Krishna sebenarnya adalah sewa sambandha, dan satu-satunya urusan kita dengan Krishna adalah pelayanan. Maka dari itulah setelah kita menerima inisiasi, kita hendaknya hanya melakukan pelayanan kepada Krishna. Yeah, someone preaching, that is also service. He's collecting money. Someone is cooking, that is also service. Someone is cleaning, that is also service. Everything in temple is service. Everything. Seseorang melakukan pengajaran seperti itu adalah pelayanan. Seseorang mengumpulkan uang, donasi seperti itu juga pelayanan. Seseorang yang mungkin memasak seperti itu atau membersihkan tempel, jadi itu semua adalah pelayanan, dan tempel artinya pelayanan dan pelayanan. Yeah, service. When Gurudev was there, this is in Bhubaneswar. So local. He was before he was like gunda, like rock. So because he killed so many persons, or maybe I don't know, that's involved in some illegal things. Later he suffered, he became leprosy. Yeah. Jadi ketika zaman Sela Gurudev di Bhubaneswar seperti itu, pernah ada seseorang warga lokal yang mungkin dia sebelumnya melakukan banyak hal-hal yang ilegal, hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan ataupun kejahatan. Dia lakukan banyak hal kejahatan. Awalnya dia orang yang besar, tapi setelah lama-kelamaan dia menjadi menderita dan dia kena lepra, sakit kulit. Yeah. And he tries best to cure from this leprosy, but it does not happen. And someone said, "You see, here is Gaur Govind Maharaj staying. You just go, he's a big sadhu. You just go and approach him." Kemudian dia karena menderita seperti itu, karena lepranya, dia selalu ingin berobat seperti itu, ke sana kemari dia ingin kesembuhan. Akhirnya dia tidak bisa, sebenarnya juga belum bisa menyembuhkan tangannya. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang dan seorang itu mengatakan,
Di sana ada Gorgoinda Mahara, dia sadhu yang besar. Coba saja kamu ke sana dekati I dia. saw personally. I saw when 1992 I joined, he was serving. He used to carry broomstick like this because he cannot due to fingers problem. He used to carry broomstick like this and still sweeping. Yeah. Dan Maharaj secara pribadi beliau melihat orang ini. Dan pada saat itu di tahun 90-an, orang ini karena sakit di tangannya, dia tidak bisa menekuk tangannya, jadi dia dengan kedua tangannya menyapu seperti itu. Dan dia tetap melayani dan menyapu dengan kedua tangannya dan karena penderitaan itu. So when he approached Gurudev, Gurudev said, every day you should come and sweep here. Just sweep here, clean this place, ashram. Kemudian setelah itu dia mulai datang ke hadapan Gurudev dan menyampaikan semuanya kepada beliau. Akhirnya Gurudev mengatakan, mulai sekarang kamu setiap hari datang ke temple dan bersihkan area ini setiap hari. Magically, just after 1 week, he became cured. Before it was blood coming out, always suffering. Now became cured. Now his faith increased more. Yeah. Dan setelah 1 minggu, ajaibnya penyakit kulitnya hilang. Jadi lepranya itu sembuh, yang mana sebelumnya itu keluar darah, keluar nanah di tangannya. Setelah 1 minggu, semuanya sembuh dan keyakinannya semakin meningkat. So when he became cured, he stopped service. Tetapi setelah dia sembuh, dia menghentikan pelayanannya, dia selesai melayani. You think, oh, I cure fully. But when he stopped service, after few days, again start. Dia berpikir, oh saya sudah sembuh, sekarang saya selesailah pelayanan. Tetapi setelah beberapa hari dia berhenti pelayanan, kembalilah tumbuh kembali si penyakitnya itu. And his service was from 1990 to 93, I saw, from 90 to 93. Up to maybe after even Gurudev left, he used to come every day. If he will not come 2-3 days, again it will start. Yeah, he used to take care garden very nicely. Jadi dari 92 hingga 93, bagaimana Maharaj bertemu Prabu ini atau orang ini di tahun 93. Jadi tugasnya dia setiap hari adalah datang ke temple dan melayani di sana. Bahkan saat Gurudev tidak ada di sana pun, dia masih pelayanan. Karena kalau dia tidak pelayanan, maka 2-3 hari tidak pelayanan, maka akan kumat kembali atau kambuh kembali penyakitnya. Dan tugasnya dia adalah mengurusi taman. He took initiation. Kemudian dia juga menerima inisiasi. Yeah. And even when, just 3 years before he left the body, even when he cannot see anything, he cannot come because highway is there, trucks are going, still he said to his son, wife, I want to go to ashram. Because my Gurudev said, if I will not go there, then I will suffer. Up to his death, he was serving. Dan bahkan hingga akhir hayatnya, beliau ini berpulang mungkin 2 atau 3 tahun lalu. Jadi bahkan saat dia sudah bisa tidak melihat lagi, karena ada juga jalan raya di sana, jadi dia tidak bisa selalu sering ke temple, tapi hingga akhir hayatnya dia selalu ke temple dan melayani. Dan dia sangat yakin, dia mengatakan kepada istri dan anaknya bahwa saya mau pergi ke temple, meskipun badannya tidak mengizinkan. Dia selalu ingin ke temple dan mengatakan kepada anak istrinya, Gurudev, saya mengatakan saya harus melayani ke temple, karena kalau tidak penyakit saya ini akan kumat lagi, saya akan menderita lagi. Maka dari itulah saya ingin ke temple, dan hingga akhir hayatnya dia selalu melayani di temple. Why in temple? When we are cleaning in our house, that is karma. But when we are cleaning in temple, what we are saying? Service. Why we are saying service? Mengapa kalau kita membersihkan rumah kita ataupun membersihkan temple, kalau di rumah kita sebut itu sebagai sebuah tindakan karma, tapi kalau di temple kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai service atau pelayanan. Mengapa demikian? Karma have reaction, but service don't reaction. It will cut your reactions. Karena karma, your reactions. Yeah. Karena karma itu akan memberikan kita reaksi pada akhirnya nanti. Tetapi service atau pelayanan itu tidak memiliki reaksi, malah pelayanan itu akan memotong reaksi kita. It depends on your consciousness. Prabhupada said, if you think Krishna is marble, Krishna is like a wooden, for you, Krishna is wooden, Krishna is marble. If you think no, Krishna is here, then Krishna is present. It is a matter of consciousness. Dan tetapi ini semua sebenarnya bergantung pada kesadaran kita. Seperti yang Srila Prabhupada pernah mengatakan, kalau kita berpikir Krishna itu marmer, Krishna itu metal, Krishna itu kayu, maka beliau akan menjadi seperti itu.
Tetapi kalau kita berpikir Krishna benar ada di sini dan kita melakukan pelayanan, maka Krishna memang benar ada di sini. Ini semua bergantung pada kesadaran. To make our life success and to engage us in service, Krishna's one incarnation, this deity means Krishna's incarnation, this Archa avatar. Jadi untuk membuat kita menjadi sukses dan untuk membuat kita menjadi sibuk dalam pelayanan bakti seperti itu, maka ada satu awatara beliau di sini, yaitu Archa. Jadi Archa ini adalah awatara dari Sri Krishna. 11th canto, Dalam skanda 11, if you study 11th canto, then what Krishna said? Uddhava, you should arrange festival for me. Yeah. jadi kalau Anda mempelajari skanda 11 Srimad Bhagavatam, ada di sana bagaimana Uddhava mendapatkan pesan dari Krishna, wahai Uddhava, engkau hendaknya membuat sebuah perayaan atau festival untuk diriku. And you should make a nice garden for me. Gardening. That is also Krishna instruct like this nice garden. And prepare food stuff for me. Produce vegetables for me. Krishna said everything to Uddhava. Jadi Uddhava juga diperintahkan, oh Uddhava, buatlah taman yang baik untukku. Buatlah makanan yang baik untuk diriku. Jadi ini adalah perintah Krishna, seperti yang kita miliki di sini taman yang baik. Itu adalah perintah Krishna untuk Uddhava. Yeah, this is okay. I will show you. Yes. This is 11:27 chapter. 11:27. Chapter. I'll show you the verse. Yeah. 27. Yeah. Just I will say. Yes. 48. 48. Yes. Find out? Yes, ma'am. Yeah. First Yantra. You just study the read the translation. Jadi Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 27 sloka 48. Ya. Haris. Jadi kapanpun seseorang mengembangkan keyakinan pada diriku dalam bentukku sebagai arca ataupun manifestasi-manifestasi diriku yang lain yang bona fide, seseorang hendaknya memuja diriku dalam bentuk itu. Aku tentu saja berada di kedua hal, di dalam ciptaan-ciptaan material, makhluk-makhluk ciptaan, dan juga secara terpisah di dalam bentuk asli diriku. Karena aku adalah Tuhan, roh yang utama dari semuanya. Ya, 50. Madarcha samatistapyo mandirakarayat drudam puspaudyana niramyani puja yatroschavani. Para penyembahku hendaknya lebih banyak lagi mendirikan arcaku dengan secara solid, membangun sebuah tempel bersama dengan taman-taman yang indah. Taman-taman yang indah ini hendaknya disiapkan untuk menyediakan bunga-bunga, untuk pemujaan arca sehari-hari, kemudian untuk prosesi-prosesi khusus bagi arca, dan juga perayaan-perayaan. Who said? This is direct instruction. Krishna direct instruction to Uddhava. Siapa yang menyatakan hal ini? Jadi ini adalah perintah langsung Sri Krishna kepada Uddhava. Yeah, like Prabhupada said, my Gurudev don't like this policy. Only will keep deity and for money. Give money, give money. We are not installing deity or opening temple just for money. No, we are to serve Krishna. We are to show our love to Krishna. And we have to follow this Srimad Bhagavatam. Dan Srila Prabhupada mengatakan beliau tidak senang sebenarnya atas tren ataupun kebijakan bagaimana seorang itu hanya bangun tempel untuk mencari uang saja. Tidak seperti itu. Membangun tempel artinya menstanakan Krishna, yang berarti kita hendaknya melakukan pelayanan kepada beliau, layani beliau, kembangkan cinta kepada beliau di tempel itu. Yeah, 51. One who offer the gift of land. Yeah. 51. Seseorang yang mempersembahkan arca tanah sebagai hadiah, kemudian sebuah pasar atau pasar-pasar, kota-kota dan desa-desa, sehingga pelayanan arca bisa terjadi secara teratur, dan festival-festival khusus dari arca bisa berlangsung secara terus-menerus, akan mencapai kemewahan setara dengan diriku. Yes.
This is Krishna. Krishna. This is Krishna in many places. Third canto also, Lord Kapil Dev said how to worship deity, how to engage in service. Yeah. Jadi ini disampaikan oleh Sri Krishna di skanda ini, yang mana juga di skanda sebelumnya, di skanda 3, bagaimana Tuhan Kapila Dewa, beliau juga menyampaikan bagaimana caranya memuja arca. Yeah. Who is worshiping here? Who is pujari here? Siapa yang merupakan pujari di sini? Prabhuji. Another one who is serving? Siapa Anyone? para pujari di sini? Karena ada banyak pujari, silakan angkat tangan. Please raise Yeah, hand. Prabhuji. Yeah. Pujari here. Suppose today you have to serve, then yeah, Prabhuji also. Then you see, before 3 hours, 4 hours, or even tomorrow you have to serve from today on. Tomorrow I have to go to ashram. Tomorrow I have to. You start to think about Krishna. Tomorrow I have to go. Tomorrow I have my service. So that means Manmana Bhava. Prabhupada said Manmana Bhava Madhvak. That is most confidential instruction of Bhagavad Gita. Start from deity worship. Jadi kita ambil contoh para penyembah yang menjadi pujari ketika tugasnya itu besok misalnya, ataupun 3-4 jam sebelum dia pelayanan, ataupun dari keesokan harinya, dari hari kemarinnya, mereka akan sudah mulai berpikir, oh besok saya akan datang ke temple, besok saya akan memuja arca. Inilah Manmana Bhava Madbhaktu, sebuah pengetahuan yang paling rahasia. Srila Prabhupada mengatakan, ini adalah Manmana Bhava Madbhaktu, bagaimana seseorang selalu memikirkan tentang Krishna. Dan pengetahuan yang paling rahasia ini dimulai dari pemujaan arca. Yes, this is incarnation. Archa Vigraha means he appear here to accept our service. Jadi Arca Vigraha ini beliau adalah inkarnasi. Arca Vigraha juga berarti beliau hadir di sini untuk menerima pelayanan kita. What you are thinking? Deity will talk with you? Apa yang Anda pikirkan? Apakah arca itu akan berbicara dengan Anda mungkin? Vedanta Swami said one thing. For deities, for worshipping deities, serving Krishna, one thing is required. One qualification. What is that? Shraddha. You must have faith. Krishna is here. He is accepting my service. Then Krishna will talk with you. Jadi bagaimana Sridhar Swami beliau menyatakan satu hal yang dibutuhkan untuk pemujaan arca, satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita hendaknya memiliki sraddha. Dengan kita memiliki sraddha bahwa Krishna hadir di sini dan kita mohon beliau agar bisa menerima pelayanan kita, dan dengan demikian beliau menerima pelayanan kita, barulah beliau akan berbicara dengan kita. Yeah. Bermain dengan kita. Krishna is present everywhere. Why not he will present in his own form where you are worshipping? Krishna hadir di mana-mana. Lalu mengapa tidak beliau hadir di dalam bentuk arca vigraha beliau? Just coming before Bali, I went to one place. That Mahaprabhu is there. Maybe more than 6 feet. Mahaprabhu, wooden Mahaprabhu. Yeah. This Mahaprabhu appear. No one knows how it appear. It's just floating on a river automatically. No one knows who just carved this Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Jadi sebelum Maharaj beliau datang ke Bali, beliau sebelumnya mengunjungi sebuah tempat di mana di sana ada arca Mahaprabhu yang tingginya 6 kaki atau sekitar 1,8 meter, yang mana orang-orang tidak tahu bagaimana Mahaprabhu bisa muncul di sana. Yang mereka ingat adalah bagaimana arca Mahaprabhu ini floating atau mengambang seperti itu, akhirnya dibawa oleh penduduk dan dipuja di sana. More than 600 years previous, how can I say? Yeah, 600 years deity. Ya, jadi arca ini berumur Just like 500 Mahaprabhu's time. ya 500 tahun, tapi arca ini berumur sekitar 600 tahun kurang lebih. Jadi Mahaprabhu beliau ada di sini 500 tahun yang lalu. Yeah, once what happened? People went to, because nearby the river they have lands. They're cultivating. In a rainy season, they're cultivating, how can I say, the rice. They find out this one day it is floating. Ya, jadi arca ini ditemukan mungkin di area sekitar persawahan seperti itu, karena orang-orang itu membuka lahan di dekat sungai, dan pada saat musim hujan mereka akan menanam padi di sana, dan pada saat itu mereka menemukan arca ini mengambang di sana. And before that, one Brahmin was there, but he cannot speak anything. Dan bahkan sebelum itu lagi ada seorang Brahmana, Like down. dan Brahmana itu tidak bisa berbicara, bisu. And Mahaprabhu came in dream and said to this Brahman, I want your service. I want you should serve me. He Dan cannot say anything.
Dan dalam mimpinya Mahaprabhu datang kepada Brahmana ini dan beliau mengatakan, saya mau pelayanan darimu, saya mau kamu melayani aku. Jadi Mahaprabhu datang ke dalam mimpi Brahmana ini yang tidak bisa berbicara. And next day, villagers find out near the river, this deity is floating. And this river is just like, I'm going to say, the borderline of two different districts. Dan akhirnya kemudian keesokan harinya setelah mimpi sang Brahmana ini terjadi, para warga desa menemukan arca ini mengambang seperti itu di sungai ini, dan sungai ini sebenarnya terletak di perbatasan antara dua distrik atau dua kecamatan seperti itu. So because the river it belongs to both districts, when deities came out, the local people from both sides came. They want to take deities. They said, no, this deity should be in our village. They said, no, deity should be in our village. They fight with each other. Karena arca ini mengambang di sungai yang merupakan perbatasan daripada dua distrik atau dua kecamatan ini, maka kedua warga dari kedua kecamatan ini datang dan merebut arca ini. Oh tidak, arca ini harusnya milik kecamatan kami. Oh tidak, harusnya di kecamatan kami, seperti itu. Jadi mereka memperebutkan arca. And argument happened, big fighting happened, but Mahaprabhu already said to this Brahmin, the dumb Brahmin, I want your service. Jadi pertengkaran terjadi di sana, saling gontok-gontokan, oh arca ini milik kami. Tapi Mahaprabhu sebelumnya sudah menunjuk Brahmana ini dan sudah meminta Brahmana yang bisu ini untuk memuja dirinya. Saya mau Brahmana ini yang memuja saya. Because he is dumb, he is coming and saying something, but no one can understand what he is saying. Jadi dia seperti orang kurang cerdas seperti itu ya, orang tidak bisu, tapi pada saat itu dia berbicara, tapi tidak ada yang bisa mengerti bahasa dia. And he start to cry because other villagers they want to take away, and he start to cry. No one can understand why he is crying. Karena dia bisu seperti itu, dia mencoba ngomong dan tidak ada yang bisa mengerti karena bertengkar seperti itu. Karena masih mereka bertengkar dan dia merasa sudah mendapat mandat, akhirnya karena tidak ada yang mendengar dirinya, sang Brahmana ini menangis. Dan tetap orang-orang tidak mengerti kenapa Brahmana ini menangis karena dia tidak bisa berbicara. When he start to cry from this earth, like bumblebee, there is some poisonous. How can I say? Like ant, it is bigger than ant. Like bumblebees, they stay inside. They're very poisonous. Thousand these bumblebees come out from the earth and they just bite the next villagers. Yeah, they just bite. Yeah. Jadi sang Brahmana ini dia termasuk dalam warga dari kecamatan yang satu. Jadi ketika dia menangis, jadi karena mungkin air matanya banyak, jadi banyak serangga yang beracun ya, saya nggak tahu yang ya seperti babuang ya, tapi bisa terbang yang memang hidup di tanah. Mulai ribuan serangga itu mulai naik dari bawah tanah dan mulai menyerang warga kecamatan sebelah. Like this small size. Bhima rule in Sisi, this is their Bhima rule. Bhima rule means they are inside. They used to make their nest inside the mud. Oh iya. So they came out. Jadi binatang ini biasanya tinggal di lumpur di tanah seperti itu. Saya kurang tahu apa yang sama di kita di Bali. Mungkin seperti tabuan. Intinya dia beracun dan akhirnya ribuan serangga ini mulai naik dan menyerang warga kecamatan sebelah. Yeah, they never bite single to these villagers. This dumb Brahmins villagers. Only they search out where these other villagers are there. Jadi uniknya lagi bagaimana serangga ini hanya menyerang warga dari kecamatan sebelah, bukan warga kecamatan yang satu kecamatan sama Brahmana ini. Jadi serangga ini hanya menyerang warga sebelah. How it happens? Mengapa ini bisa terjadi? Krishna. Ya, ini adalah aturan dari si Krishna. Then all the villagers flee away and they bring Mahaprabhu. And after, and this Mahaprabhu's form is different. Mahaprabhu, one hand like flute and one hand like this. His hand is like that. So no one knows why Chaitanya Mahaprabhu's hand is like this, like this, like this. But why Mahaprabhu's hand is like playing flute, like Krishna? One hand is just like playing flute, like this, and one hand is like that. And after a few days, again came in dream and said to this drum Brahman, you know, you give me flute because I like to play flute. Kemudian setelah itu akhirnya para warga kecamatan sebelah ini pergi meninggalkan arca ini dan akhirnya arca ini dibawa ke desa atau ke distrik sebelah ini dan mulai dipuja.
Dan yang unik, bagaimana bentuk Mahaprabhu ini seperti yang dicontohkan Maharaj tadi, satu tangannya di dekat bibir beliau dan satu tangannya lagi ke bawah. Kita biasa lihat Mahaprabhu entah tangannya ke atas keduanya ataupun ke depan seperti itu, ataupun satu ke atas satu ke bawah, tapi arca ini satu tangan beliau seperti bermain seruling. Dan akhirnya setelah beberapa hari dipuja, kembali Mahaprabhu datang ke dalam mimpi Brahmana ini dan mengatakan, saya mau seruling karena saya suka bermain seruling, tolong berikan saya seruling. Yeah. He's dumb, but his business, in morning he'll perform archan and he'll go back in everyone's house. And little milk, he used to bring always little milk and rice and make sweet rice, local sweet rice. Jadi karena dia adalah seorang Brahmana yang bisu seperti itu, tugas dia hanya melakukan pelayanan, kemudian setelah melakukan pelayanan dia akan keliling meminta-minta, dan setiap dia meminta-minta dia akan membawa kembali susu dan sedikit beras, dan dia akan membuat sweet rice lokal seperti itu untuk dipersembahkan kepada arca. Anyone taste this sweet rice? You become amazed. How tasty this is. Dan siapapun yang merasakan sweet rice yang dibuat oleh Brahmana ini, Mahaprasadnya ini, akan menjadi sangat heran dan terkagum karena saking enak. Alone struggling. You see, we have community, temple, kitchen, money, still we are not serving. No one is, always you have to call, Prabhuji, please come. Prabhuji, please come. We are not coming, but he is alone, dumb. He cannot speak anything, but he is begging and serving. Jadi kita mungkin memiliki tempel yang besar, ada dapur, ada uang yang kita miliki, ada tempel, dan tenaga mungkin ada, tapi tetap tidak ada yang datang untuk melayani. Kadang mungkin kita harus telepon Prabu, tolong bantu, tidak ada pujari, tolong melayani. Tapi Brahmana ini dia sendiri, dia juga bisu, dia melayani arca dengan baiknya. So nearby king, this king came to know that Chaitanya Mahaprabhu appeared there, big deities, and one dumb Brahman is serving, and he's preparing sweet rice is very tasty, because only about the sweet rice, everyone glorifying sweet rice. Mahaprabhu sweet rice, Mahaprabhu sweet rice. Then king said to his minister, please arrange some sweet rice. I want to taste it. Actually, this is fact or this is just like people are saying like that. Akhirnya kemudian ada seorang raja yang tinggal di dekat tempel Mahaprabhu ini. Dia mendengar mengenai kisah Brahmana ini, seorang Brahmana yang lugu sendiri dan juga bisu melayani arca Mahaprabhu. Tetapi sweet rice yang dia persembahkan itu rasanya sangat luar biasa. Jadi semua orang karena Mahaprabhu ini mengatakan, oh sweet rice Mahaprabhu enak, sweet rice Mahaprabhu enak. Jadi berita ini menyebar kemana-mana hingga sampai ke telinga raja, dan sang raja akhirnya meminta untuk anak buahnya, tolong berikan saya sweet rice yang dimaksud itu. Apakah ini hanya mitos atau benar-benar fakta bahwa sweet rice ini enak rasanya? Only few persons, they can only understand this dumb Brahmans, what you want to say. His speech, others no can understand. Yeah. So minister came and he informed to villagers. Because Brahman is dumb, he cannot speak, but king wants some sweet rice. Inform to Brahman. Yeah. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa mengerti ataupun berkomunikasi dengan sang Brahmana ini. Akhirnya sang menteri itu datang ke sana dan dia mencari warga desa, tolong beritahu Brahmana ini, sang raja mau merasakan sweet rice. Then someone informed, those are reciprocating with these Brahmans, they inform, tomorrow you have to prepare sweet rice and you have to carry to king's place. And king's place, maybe more than 6 hours, you have to walk. So therefore the Brahman wake up early. So wake up early and bring milk, prepare. Within 6 he finish everything. And the villager sent one person because he cannot speak to king. So he carry this sweet rice with a pot and it's covered with banana leaves. Yeah, like package. Yeah. Kemudian disampaikanlah kepada Brahmana ini, oh Brahmana, sang raja ingin merasakan sweet rice, jadi tolong dipersiapkan. Jadi melalui penerjemahnya ini disampaikan kepada sang Brahmana ini, akan tetapi kamu harus membawakannya langsung kepada sang raja. Dan membawakan ke sana butuh waktu 6 jam. Jadi keesokan harinya, sang Brahmana ini dia mulai bangun lebih awal lagi untuk mempersiapkan semuanya, mempersiapkan sweet rice, dan pada saat jam 6 pagi semua persiapan sudah selesai, sweet rice sudah di offering, akhirnya dia mempersiapkannya
dengan sebuah wadah ditutup dengan daun pisang seperti itu dan mengajak satu orang lagi karena Brahmana ini tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara. Akhirnya ada satu orang yang menemani berjalan menuju sang raja. The two persons went to King's Palace. They, as local villager said, they start at maybe 6 a.m. They arrive there 4 p.m. Kemudian dua orang ini mulai berjalan mencari sang raja. Jadi pada saat itu dimulai perjalanannya itu pukul 6, kemudian dua orang ini berjalan dan sampai di tempat raja itu pukul 4 sore. So when they arrived there, king went somewhere and king also came. Jadi ketika mereka sampai di sana, sang raja itu sebenarnya sedang pergi, tapi pada saat yang sama raja itu juga datang. And minister informed, before you have desire to taste Mahaprabhu's sweet rice, this Brahmana already brought this sweet rice. Oh ya, jadi pada saat Brahmana itu datang, jadi sang raja pergi, kemudian sang raja pulang, disampaikanlah oleh sang menteri, oh raja, Anda kan tadi kemarin mengatakan ingin merasakan sweet rice Mahaprabhu, jadi tadi ada Brahmana yang membawakan ini untuk Anda. And king said, okay, allow them to inside. They should offer me some sweet rice. In their own hand, Brahman should give me. Ya. Akhirnya kemudian Brahmana itu disuruh masuk. Ya, sang raja mengatakan, oh ya, suruh mereka masuk. Jadi biarkan mereka memberikannya kepada saya sweet rice ini. So when he opened the sweet rice, opened the cover, this banana leaf cover, still smoke is coming from the sweet rice. Means hot sweet rice. And tulsi leaf, in hot items, if you put tulsi leaf, then tulsi leaves, it will burn. But tulsi leaf is fresh. Tulsi leaf is fresh. And smoke is coming out. King start to cry. Because he was thinking, this is imagination, this is speculation. They are saying very sweet rice is very tasty, this Mahaprabhu appear. And king become amazed, become crazy. How it happened? From morning they prepare sweet rice, up to evening, it is still hot. And tulsi, yes. Kemudian ketika bungkusan ini dibawakan ke hadapan sang raja dan sang raja menyuruh tolong buka. Kemudian ketika dibuka, yang mengherankan pertama adalah bagaimana asap itu masih mengebul, masih keluar dari sweet rice yang telah dibuat dari pagi ini. Dan daun tulasi yang di sana, kalau mungkin yang sering persiapan offering tahu bagaimana kalau kicri ataupun makanan lain yang masih panas ada tulasinya, pasti tulasinya layu ataupun terbakar. Tetapi pada Mahaprasad sweet rice ini tulasinya masih segar, asapnya masih terlihat masih ngebul, masih panas. Artinya dari pagi hingga sore sweet rice yang dibawa ini masih panas dan masih tulasinya masih segar. Sang raja ketika melihat ini, yang mana sebelumnya dia hanya mendengar, oh sweet rice Mahaprabhu enak, oh katanya enak, rasanya enak. Dia melihat sendiri, dia menjadi sangat terpesona dan kagum seperti itu terhadap sweet rice ini, dan dia menjadi tergila-gila. Yes. And immediately king gives 100 acre land. Dan kemudian without every year they don't have to pay tax, free tax, 100 acre per Mahaprabhu. Whole area is Mahaprabhu's area. Still. Dan sejak saat itu kemudian setelah merasakan sweet rice ini, akhirnya sang raja memberikan 100 acre lahan kepada Mahaprabhu sebagai derma, dan sejak saat itu tidak perlu membayar pajak. Jadi 100 acre itu sampai sekarang masih adalah tanah milik Mahaprabhu hingga sekarang. Yeah, if you have had, then you can reciprocate with the deities. Yeah. Therefore, our Gurudev said, you want to serve Krishna, so service should be loving service. Loving service. Yeah. Jadi maka dari itulah kalau kita memiliki keyakinan, maka kita bisa melayani Krishna dan Krishna bisa membalas. Beliau bisa memberikan timbal balik atas pelayanan kita terhadap beliau. Maka dari itulah Gurudev biasa mengatakan, pelayanan kita kepada Krishna hendaknya merupakan pelayanan yang penuh cinta kasih. Yeah. Whatever service you are doing, maybe cooking, maybe collecting some Lakshmi, maybe garland, maybe pujari, out of love, because Krishna is my father, Krishna is my mother, Krishna is my everything, life and soul. Krishna is my property. With this mood, we have to serve Krishna.
Maka dari itulah apapun yang kita lakukan, baik kita mungkin menyapu, memasak, membuat kalungan bunga, melayani arca, mencari uang sekalipun, apapun pelayanan yang kita lakukan, hendaknya semua dilakukan atas dasar cinta dengan penuh cinta. Karena Krishna adalah ayah kita, Krishna adalah ibu kita, Krishna adalah kekayaan kita, Krishna adalah properti yang kita miliki. Dengan sikap seperti ini, hendaknya kita melayani beliau. Without service, you cannot free from miseries. Be careful and try. You cannot solve your problem, you cannot free from miseries. Karena tanpa pelayanan kita tidak bisa terbebas dari kesengsaraan material ataupun kecemasan seperti itu. Silakan dicoba, tapi benar-benar tanpa melakukan pelayanan kita tidak bisa terbebas dari penderitaan dan kecemasan. Yes, according to your capacity, you have to serve. Because our constitutional position is to give pleasure to Krishna. We are servant of Krishna. Menurut kapasitas kita atau semampu kita, kita hendaknya melayani Sri Krishna. Karena kedudukan dasar, kedudukan sejati kita adalah pelayan daripada Sri Krishna. Yeah, that Bhaktivinoda Thakur said, "Purva itihasa bulinu sakala seva sukha pe mane tumi to amar ami to tomar kikaja paradhani." So, because I am serving you, I forgot my all past incidents. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur, beliau menyatakan seperti lagu yang dikutip oleh Maharaj tadi. Srila Bhaktivinoda Thakur menyatakan, karena saya melayani Anda, maka saya melupakan semua kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah saya lakukan ataupun yang saya alami dan semua penderitaan yang diakibatkan olehnya. If you serve, then the thoughts will not attack you, not hunting you. Unnecessary thoughts, unnecessary problems. Dan kalau kita melakukan pelayanan, maka pemikiran-pemikiran atau pikiran-pikiran yang tidak penting itu tidak akan memburu kita, tidak akan menyerang kita. Yeah, therefore our relationship with Krishna is Sevya and Seva. Krishna is Sevya. We have to serve and we are servant. Maka dari itulah hubungan kita dengan Krishna, beliau adalah Sevya dan kita adalah Sewaka. Sevya artinya beliau yang harus dilayani dan kita adalah pelayan beliau. Yes, and Guru is arranging this, how can I say, service for you. Please come here. Like Gurudev said, Guru is opening a factory for you. Be a member, be a, how can I say, servant in this factory, in this Jagya, Seva Jagya. The temple means what? What? Temple means this is a factory. Yes, Krishna is owner. Yes. Maka dari itulah tugas guru beliau adalah yang menyediakan tempat untuk kita bisa melakukan pelayanan. Jadi Gurudev biasa mengatakan, saya telah membuka sebuah pabrik di sini untuk melayani Krishna. Jadi sewa yagya selalu terjadi di sini, maka dari itulah bergabunglah bersama kami, bergabung di sini, menjadilah pekerja di sini, menjadilah pelayan di sini, dan lakukanlah pelayanan. Yes. Even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur times, sannyasis, they used to preach more than 4 months, 5 months. Once they return, immediately Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to send to them, go to green field, cultivate the land, prepare vegetables. We don't want to buy something. This was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur idea. We should not buy anything from market. We have to produce our own vegetable, and out of love we will offer to our deities. Nandarbhika Giridhari. Ya. Dan bahkan di zaman Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sekalipun, beliau biasa ketika murid-murid beliau yang sannyasi itu datang dari suatu tempat seperti itu, mereka akan dikirim lagi, pergi ke tanah, pergi ke ladang, di sana tanamlah sayur, lakukanlah pertanian seperti itu. Karena ide beliau adalah bagaimana beliau tidak mau membeli dari luar, apapun yang ingin dipersembahkan pada arca itu hendaknya ditanam sendiri, dan setelah dipanen, kita persembahkan dengan penuh cinta kepada Krishna. Prabhupada also said, Prabhupada's plan was like farm project. Yeah, be self-sufficient. You produce your own milk, you produce your own grain, you produce your own vegetable, and offer to Krishna, chant Hare Krishna, and pass this life. That was Prabhupada's policy. Dan ini juga senada dengan misi Srila Prabhupada, bagaimana beliau mengembangkan proyek-proyek pertanian seperti itu, bagaimana kita menumbuhkan sendiri sayuran kita, biji-bijian kita, kemudian susu, produk olahan susu itu kita produksi sendiri dan menjadi swasembada, dan kemudian persembahkan itu kepada Krishna dan ucapkan Mahamantra. Itulah misi Srila Prabhupada. Yes, by service you can live your prarabdha's past karmic reactions. Dengan pelayanan kita bisa
menghilangkan ataupun menetralisir prarabdha kita ataupun efek dari kegiatan masa lalu kita. And you can counteract all the miseries, all the bad thoughts, problems. If you always engage in service, then no other thoughts will come. Dan kalau kita selalu melakukan pelayanan, maka kita bisa mengatasi semua kecemasan, semua pemikiran-pemikiran yang buruk, semua penderitaan bisa kita atasi. Yeah, therefore temple is a place where we are showing our love, we are dedicating our money, our energy, our time for Krishna. Maka dari itulah tempel berarti tempat di mana kita menunjukkan cinta kita kepada Krishna, mendedikasikan waktu kita, uang kita, cinta kita kepada Krishna. Yes. So please, every day, everyone should come to temple. Everyone should engage in some service. Yeah, that is our love for Krishna. We are devotee. Maka dari itulah mohon semua penyembah hendaknya bisa hadir ke tempel setiap hari, lakukanlah pelayanan. Karena itulah cara kita menunjukkan cinta kita kepada Krishna, dan itulah yang hendaknya kita lakukan karena kita adalah seorang penyembah Krishna. Yes, every day, if you are staying nearby, every day our duty is come to temple. Dan jika Anda memang tinggal di dekat sini, maka setiap hari tugas kita harus datang ke tempel. Yeah. Because some guest is there. You are inviting Krishna to here. Krishna, please come here. But no one is. You are not coming. You are not coming to see Krishna. And Krishna will say, why he is not coming? He invited me. They invited me here, but they are not coming to temple. Seperti halnya kita memperlakukan seorang tamu seperti itu. Kalau kita undang tamu kita datang. Dalam hal ini kita mengundang Krishna untuk datang ke tempel ini. Kita undang beliau hadir di sini, tapi kita malah pergi. Kita malah tidak pernah datang ke sini. Bagaimana perasaan beliau? Bagaimana ini kita Krishna diundang tapi beliau tidak many devotees personal vow. Every day I have to take darshan. Their personal vow, even morning or evening. Even now you go to Vrindavan, many Brajavasis, they are acquainted with this mentality. They will run on Arati time. No, I have to see. Even in Jagannath Puri, we saw. Sadhus, some saintly person, they have a particular vow. Anyhow, I have to take darshan. Bahkan beberapa penyembah itu memiliki sumpah-sumpah personal atau sumpah-sumpah pribadi yang mereka sampaikan seperti itu. Misalnya, bagaimana setiap hari saya hendaknya bisa darsan sekali saja kepada Arca, entah pagi, entah siang, entah malam. Maka dari itulah di Vrindavan hingga sekarang pun masih terjadi bagaimana orang lari seperti itu pada saat pagi hari, pada saat arati, Manggala Arati. Mereka lari hanya untuk bisa mendapatkan darsan. Bahkan di Jagannath Puri juga terjadi bagaimana orang-orang ingin memiliki sumpah darsan bahwa saya akan membawakan boga tertentu setiap hari kepada Jagannath. Yeah, without darshan, we have this faith in India. Locally we have faith. Without darshan, if you go anywhere, our how can you say, our work will not be success. Yeah. Bahkan keyakinan masyarakat setempat di India sekalipun, bahkan hingga sekarang mereka masih memegang ini. Keyakinan mereka adalah bahwa bagaimana kalau tanpa darsan di satu hari itu, maka apapun yang mereka akan kerjakan itu tidak akan mencapai sukses. Yeah. Every time, Gurudev, every time, whenever he will come to West, every time from Bhubaneswar to Gadagiri, at that time maybe 2-3 hours, every time you have to go to see the Gopal. Bahkan Sila Gurudev, sebelum beliau pergi ke luar negeri untuk melakukan pengajaran, beliau akan selalu pergi ke Gadagiri dulu, yang mana jaraknya 2-3 jam pada saat itu sebelum ke sana. Beliau akan ke sana dulu untuk mendapatkan darsan dari Gopal, barulah beliau akan berangkat keluar. Yeah, there were sadhus of go. Yeah, every day I have to go and pay obeisances. Prabhuji, I came to your place, please have mercy. Yeah. Jadi bahkan juga para sadhu ada yang memiliki sumpah seperti itu, bagaimana setiap hari dia harus darsan. Karena itulah ada orang yang datang, Prabhuji saya datang ke hadapan Anda, tolong memberikan karunia kepada saya. Yeah, we used to discuss about this Surdas. Surdas was blind. Kita pernah mendiskusikan ini tentang Surdas, yang mana Surdas itu adalah seorang yang buta. But every day he used to come from his ashram to Bagbihari more than 6-7 kilometers. Blind. 7 kilometers, asking to everyone, where is Bagbihari's way? Where is Bagbihari's way? 7 kilometers. Not less than 5 kilometers. Yeah. Surdas ini beliau meskipun buta, dia setiap hari akan datang ke
mendapatkan darsan dari bangke bihari tempel. Jadi meskipun dia buta, bangke bihari tempel dan tempel dari Surdas ini jaraknya tidak dekat, itu bisa sampai 5 hingga 7 kilo ya, tidak kurang dari 5 kilo, 7 kilo. Every day without fail. Setiap hari dia selalu datang, dia bertanya mungkin di mana tempel bangke bihari. Tanpa gagal dia setiap hari melakukan itu. At that time, Vrindavan, most scholar and famous sadhu was there. Ya, pada So saat he itu once saw every day is coming from his ashram. He is blind person. He asked to Surdas. jadi setiap hari pada saat itu Surdas selalu datang ke bangke bihari, dan pada saat zaman itu di Vrindavan banyak sekali para cendekiawan, para orang suci yang terkenal yang ada masih pada saat itu, dan mereka selalu bertanya kepada Surdas. Yes, he said, Surdas, every day people used to come to see the deities different form, different dress, different turbine. They want to realize Krishna's different form. But you are blind. Why you are coming daily? Dan orang suci ini menanyakan kepada Surdas, wahai Surdas, setiap hari orang-orang itu datang ke hadapan Arca untuk bisa melihat Arca dengan berbagai busana beliau, dengan berbagai pakaian beliau, dengan berbagai warna beliau, bentuk beliau yang berbeda-beda. Tetapi Anda ini buta, bagaimana Anda bisa merasakan ini? Anda setiap hari lo datang. Surdas said, I am blind, but Krishna is not blind. Dan Surdas